nyampe di Taiwan dan keadaan saya tetap masih hidup. Karena saya mabok, kirain saya benar-benar kayak mau mati. Makanannya itu jadi kayak mual, pengen muntah. Udah nyampe di sini nanti, nggak ada cerita nggak ada cerita kita nggak betah mau pulang, nggak ada cerita kita nggak betah nangis-nangis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi sama saya Nur Afifa NR. Iya, jadi di video kali ini saya bakalan ceritain gimana pengalaman saya pertama kali nyampe di Taiwan. Seperti apa yang saya rasakan, kayak gitu, ekspresinya seperti apa. Terus makanan yang pertama kali saya makan apa. Terus gimana perasaan saya pas masuk ke rumah majikan, kayak gitu kan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like, di subscribe dulu. Ayo di like, subscribe ya. Cuman like, subscribe, terus komen deh, komennya. Batuk Pak Haji. Kayak gitu. Dan alhamdulillah, kenapa saya mengingat waktu itu, karena 3 tahun yang lalu ya, pada saat itu juga puasa, saya terbang ke Taiwan itu puasa tanggal 22 Mei 2019. Belum nyampe ya kalau itunya, tapi kalau ngingat dari tahun Islamnya sudah nyampe 3 tahun, karena 16 puasa atau 14 puasa kayak gitu ya, jadi belasan gitu puasanya saya dapat jadwal berangkat ke Taiwan. Dan waktu itu saya sempat transit dulu ke Hong Kong, transit Hong Kong. Dari Hong Kong baru ke Taiwan itu ke Bandara Kaohsiung, dan nyampe di Taiwan waktu itu jam 5 sore. Ya pastinya saya nggak puasa dong. Gimana coba, itu juga aduh mumet lah. Saya ini kan orangnya mabok ya, pas di pesawat itu pala saya pening, pusing, jadi mata saya merem aja. Saya nggak, kan 2 kali dikasih makan ya, karena dari pagi sampai sore di pesawat itu. Pokoknya 2 kali makannya itu, pagi sekali itu sarapan gitu, kayak ada rotinya gitu kan ya, karena masih jam berapa gitulah. Pokoknya 2 kali ya, ada jatah makan 2 kali di pesawat itu. Nah akhirnya nyampe itu jam 5 sore, perasaan saya itu nggak kenapa-napa sih. Oh ya Allah, terima kasih, saya udah nyampe di Taiwan dan keadaan saya tetap masih hidup. Karena saya mabok, kirain saya benar-benar kayak mau mati. Nah lanjutnya cerita, waktu itu udah kita nyampe jam 5, dan di situ tuh kan memang ada yang mandu ya, yang ini kesini, yang ini kesini. Nanti kita itu ada mobil, pas kita keluar dari bandara itu nanti ada mobil yang manggil kita gitu, udah ada namanya kalau nggak salah ya. Kan di situ ada namanya, kita lihat. Nah kita masuk ke mobil masing-masing dan itu dibawa ke penampungan sebelum kita belum langsung ke rumah majikan, belum ya. Dan itu oh ternyata kayak gini Taiwan itu toh, kayak gini Taiwan itu gitu ya. Pastinya saya lihat kota dulu, bukan sekarang tiba-tiba di kebon, karena kan namanya itu di bandara, jadi masih kota. Dibawalah kita ke tempat penampungan ya. Nah dan di tempat penampungannya itu bener-bener kayak rumah kosong, nggak ada penghuninya gitu, karena mungkin saya kloter pertama gitu ya, karena masih jam 5 sore. Ya Allah, itu tempat kotornya pakai banget ya. Ya jadi dia memang ada per kamar-kamar gitu deh. Satu kamar ini kayak cewek semua kayak gitu, terus kamar yang sana itu ada juga gitu. Tapi kita nggak tahu, karena kita udah, kalau udah masuk kamar ya udah di kamar itu aja gitu. Dan di situ tuh ada kasur-kasur tipis-tipis gitu sama selimut-selimut, tapi ya begitulah, kotor banget gitu. Kamar mandinya juga malah nggak ada air. Coba pertama kali dikasih makanan itu dikasih kayak nasi kotak gitu, di dalamnya ada sayur, terus ada ayam kalau nggak salah ya, terus dikasih minuman teh gitu, teh kotak. Dan saya ingat banget pas saya mau makan itu
makanannya itu jadi kayak mual, pengen muntah. Jadi sayurnya sama ayamnya nggak saya makan waktu itu, dan saya makan nasinya sama pakai karena saya memang bawa cemil-cemilan juga gitu dari Indonesia, ada di tas gitu. Jadi ada roti, ada cemil-cemilan, kerupuk-kerupuk kayak gitu, jadi saya makan itu. Di situ tuh dari jam 6 ya, kan kita nyampe jam 6 sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ada orang yang datang gitu, gedor-gedor dari bawah, kan kita nggak keluar sama sekali ya. Cepat. Dan kita benar-benar buru-buru, cuci muka aja, baju aja nggak salin lagi. Cuci muka aja, dibawalah kita medikal. Nah di medikal itu kita periksa kesehatan. Setelah dari medikal, kita selesai medikal, dikasih sarapan. Dikasih sarapannya itu kalau nggak sandwich gitu sama minuman teh susu. Jadi udah selesai, udah selesai medikal dulu ya baru sarapan ya. Jadi setelah medikal baru sarapan gitu. Setelah selesai itu baru nanti ada ini lagi, ada sopir lagi kayak mobil kayak mobil bukan kolmini gitulah mobilnya itu, bukan mobil bagus, bukan ya, kayak mobil rumah sakit gitu. Terus dipanggil ini yang namanya ini, ayo ikut saya. Kita cepet-cepet juga bawa koper, kan kita punya koper ya. Nah dibawa lagi, itu dibawa ke agensi. Nah setelah medikal itu kita dibawa ke kantor agensi. Nyampe di kantor agensi nanti kita tanda tangan. Ingat banget saya tuh jam 10 nyampe di kantor agensi. Udah tanda tangan nggak lama di kantor agensi itu. Jam 11 itu dibawa sama agensi dan penerjemah ke rumah majikan. Jadi langsung kerja dengan keadaan teler apa segala macam itu, langsung kerja. Dibawalah ke rumah majikan. Di perjalanan itu udah dijelasin sama si penerjemahnya, kan kita belum bisa bahasa ya, masih bahasa ya. Jadi penerjemah itu yang ngomong, kamu jaga akongnya begini kayak gitu. Dia sukanya begini karena kan udah ngambilnya berulang kali ya. Jadi bukan saya pertama. Nyampe di rumah majikan, belum bisa ngomong sama sekali. Jadi udah bismillah aja gitu. Tapi karena udah dijelasin juga kerjaan saya ngapain aja sama penerjemah itu, kan udah diomongin kayak gitu, ya udah kita ikutin aja gitu. Jadi poinnya itu nggak ada saya nangis sedih itu nggak ada, karena mungkin tekad saya itu terlalu kuat ya. Jadi kalau kita itu mau berangkat itu harus ada kekuatan dulu gitu, dan biasanya ada sesuatu kejadian gitu ya sebelum kita berangkat yang menguatkan kita, ya memang saya ini harus bertahan, saya ini harus meninggal ke Indonesia kayak gitu. Jadi bener-bener ya udah ini nih, saya tuh semangat banget padahal puasa ya. Nah jam 11 nyampe, udah itu makan siang di situ. Jadi kita masih ayo belum tahu ini di mana itu di mana, tapi diajarin pelan-pelan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Jadi perasaan yang paling saya rasakan ketika baru sampai di rumah majikan itu, ini. Dan saya langsung bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga saya bisa gitu melewati semuanya dan saya bisa memahami pelan-pelan satu persatu pekerjaan. Dan juga majikan itu juga orang Taiwan ini ya, menurut saya ya, mereka itu penuh pengertian. Dimana mereka itu nggak menuntut kita itu harus bisa kerja, harus bisa bahasa, nggak seperti itu. Jadi mereka itu paham, apalagi kita yang non itu belum pernah pergi kerja kemana-mana. Jadi mereka itu sangat-sangat pengertian gitu. Jadi ngajarin kita pelan-pelan, jadi dimaklumin, ada kesalahan dimaklumin kayak gitu. Begitu juga dengan bahasa, kalau memang kita belum mengerti, mereka bisa memaklumi. Itu sih baiknya gitu orang Taiwan itu. Ya akhirnya lama-kelamaan terbiasa, dan saya nggak ada sedihnya karena itu tadi. Ini saya harus bisa, saya harus kuat kayak gitu. Jadi udah nggak ada momen-momen yang nangis atau apa gitu, enggak sih. Itu juga kan puasa kan ya. Udah bergerak. Puasa musim panas juga waktu itu kan, karena bulan 5-an gitu. Ya alhamdulillah gitu, lancar. Jadi setelah saya akong itu meninggal, setelah pindah-pindah majikan itu jadi nggak kaget lagi pas pindah ke sana pindah ke sini. Nah sekarang di sini ini kan majikan keempat, tapi udah nggak berasa kaget lagi karena udah pertama itulah yang luar biasanya gitu. Jadi pas udah pindah-pindah gitu ya pasti bisa lah gitu.
Dan di situ juga pertama kali saya tuh jaga akongnya cuci darah, tinggal itu bertiga, ada anaknya di lantai atas ya, saya sama akong di lantai bawah kayak gitu. Tapi itu tadi kan kita itu ngejaga orang tua, jadi lebih fokus ke dia gitu. Jadi kalau bebersih itu bebersih, tapi enggak yang diharuskan banget. Terus nggak ada anak kecil juga, jadi nggak ada yang kotor-kotor banget gitu, enggak sih. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat yang memang benar-benar mau ke Taiwan itu, kalau dibilang apa ya, enak kerjanya ya nggak enak juga, banyak juga susahnya. Tapi kalau dibilang sulit banget ya nggak juga gitu loh. Jadi gitu, tetap semangat ya. Pertama itu kuatkan dulu tekad dan niat. Jadi kalian kalau udah nyampe di sini nanti, nggak ada cerita nggak ada cerita kita nggak betah mau pulang, nggak ada cerita kita nggak betah nangis-nangis, nggak ada. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya begitulah ya kira-kira ya. Cukup sampai di sini ya video saya hari ini. Kita cerita-cerita pengalaman saya baru sampai di Taiwan seperti itu. Kalau naik pesawat pengalaman itu kan pertama kali juga saya naik pesawat itu. Naik pesawat itu ya nggak ada rasanya sih, kecuali pas kayak ada jadi jeduk kayak gitu. No. Ada rasa takutnya itu karena kan lama itu kan, naik pesawatnya lama itu sampai transit. Jadi ada rasa ini gimana kalau jatuh. Ya pokoknya gitulah ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya, di share kalau bisa ya Allah ya Tuhanku. Semoga orang-orang yang menonton videoku sehat-sehat selalu, terus mereka lancar segala urusannya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.